Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di The Sungkars Mengaji. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di The Sungkars Mengaji. Alhamdulillah seperti biasa kita bersama guru kita Ustadz Asep Fakri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu ya, Alhamdulillah Masya Allah. sehat, Senang banget nih. Wah ini ada murid baru. Oh iya murid baru, sampai lupa Ustadz. Makanya jangan diem aja, ngomong kayak apa. Ini Ihsan Ustadz. Ihsan Pakai H-nya. pakai H. H apa? H. Ihsan. Ihsan, oh Masya Allah. Jadi Ihsan ini. Jadi Ihsan ini spesialisasinya foto Zat. Ini teman saya dari dulu, waktu saya masih syuting. Ihsan ini jepret-jepret nih, jepret. Keren, Masya Allah. Sekarang katanya juga pengen belajar ngaji juga sama Ustaz Asep Fakri. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, Alhamdulillah kita udah berapa pertemuan ya tadi? Alhamdulillah Iya, ya. sekarang udah Banyak masuk ya? ke kaidah yang keempat. Kaidah keempat apa itu? Kaidah Zat? terakhir Kaidah keempat. yaitu kalau di pertama kan kemarin kita membaca kaidah benar memanjangkan, Benar. kemudian benar melafalkan, kemudian benar berhenti kemarin ya cara ini susah menyambung banget, dan menghentikan. Nah sekarang masuk ke kaidah yang keempat yaitu benar dalam membaca ayat-ayat khusus. Benar dalam membacakan ayat khusus. Iya, kenapa khusus? Karena ini spesial. 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 Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Bang Inu, warahmatullahi Kang Ihsan dan sahabat-sahabat semuanya di The Sungkar Mengaji. Ya insya Allah kita masuk sekarang ke kaidah yang terakhir ya. Kaidah terakhir benar dalam membacakan ayat-ayat khas, ayat-ayat khusus. Kenapa khusus? Karena ini beda dari biasanya, Ya. beda dari yang seharusnya, beda dari pada umumnya. Ya. Makanya sedikit. Kalau banyak berarti nggak khusus, Benar. gitu ya. Nggak umum, gitu, nggak khas, gitu kan. Ada beberapa dalam pembacaan ayat-ayat khusus ini ada beberapa kaidah, ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah, qaf pakai qaf. Muqatta'ah, ya. Oke, Yaitu satu atau beberapa huruf hijaiyah yang dirangkai sedemikian rupa dan biasanya berada di awal surah. Misalkan kita menemukan di surah Al-Baqarah. Oke. Diawali dengan alif, lam, dan Mim. mim. Alif, lam, mim. Ya, jangan sampai salah membaca jadi alam gitu kan. Tapi ini cara bacanya khusus ya. Yaitu alifnya dibaca sempurna alif, lamnya dibaca sempurna huruf lam, dan mimnya dibaca sempurna huruf mim. Sehingga dibacanya alif, lam 6, Ya, 6. mimnya 3. Oh, mim 3 Ustaz ya? Karena ada tasydid, maksudnya kan lam, tasydidnya- kan gini. Oh, ya. Huruf lam itu adalah lam, jadi la kalau dibaca latinnya kan L-A-M. Ya. Maka di huruf M-nya ini dia bertemu lagi dengan mim. Ya. Berarti mim bertemu mim. Masih ingat nggak kemarin? Mim bertemu iya, mim. iya, bertemu mim. Lebur dan dengung. Dengung, ya. Berarti berapa ketukan? 3. 3. Jadi alif Ya. 1, lam 6, mimnya 3. 3. Mimnya yang ditasydid ya, kemudian terakhir mim 6. Ya. Jadi bacanya alif lam mim. Ya. Nih, coba Bang Ihsan 1 2 3. Tarik nafas dulu. Alif lam mim. Nah, ini nggak usah genteran. Caranya gimana biar nafas panjang, tarik nafas dalam-dalam, simpan di perut. Iya. Jadi bukan di dada, tapi di perut. Jangan keluar. Nah, jadi cirinya biasanya perutnya jadi agak kenceng. Kencang ya. Oh, jadi berotot gitu Nah, ya. ya jadi kalau ditekan ini perutnya jadi kenceng. Nah, tapi saya bisa ngomong padahal saya lagi nahan nafas. Oh iya. Nah, itu namanya suara perut. Saya bisa ngomong. Nah, gitu. Jadi ketika tahan, tarik nafas, simpan di perut. Alif lam mim.
1, 2, 3. Sama di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, kan lebih enak kan dibandingkan yang tadi. Coba Bang Inu. Oke. Alif lam mim. Nah. Wis mantap. Panjang Ustaz. juga ya? Panjang. Boleh gitu. sambung nggak, Ustaz? Cie. Gitu kan. Jadi coba kita dari atas. Ya. Ini dibacanya apa? So. Hah? Sod. Nah, betul. Karena ini huruf sod. Sod itu kan so, alif, dal. Ya. Jadi so-nya 6. So ketika di akhirnya huruf dal. Iya. Ingat huruf dal kalau dalam posisi mati dia Mantul. mantul. Jadi sod. Nah, gitu. Qaf tidak perlu mantul karena berakhir dengan huruf pa. Ya, pa ya, bukan fa ya. Qaf. Ya. Oke. Kalau nun nun. Nah, kalau toha. Toha. Nah, dua-dua aja ya. Iya. Toha. Dua deh. Ya. Toha. 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 Ya, jadi hanya yang di pangkal tenggorokan, Ya. bagian yang bawah ya. Toha. Toha. Nah, kalau ha mim, ha-nya 2, mimnya 6. Coba. 1, 2, 3. Ha mim. Yasin. Yasin. Jadi ya-nya jangan terlalu panjang kan kita sering Yasin. Enggak, ya-nya 2, sin-nya yang 6. Ya. Yasin. Gitu ya. Tadi udah ya alif lam mim, sekarang alif lam ra. Ya. Alifnya berapa? 1, lam Dua. 6. 6. 6, ra 2. 2. Coba Bang Inu. Alif sorry. Iya betul. Alif lam ra. Ya, jadi hanya 2 ketukan. Alif lam ra. Ya, gitu. Berikutnya, coba Bang Ihsan. Alifnya berapa? 1, Lam, 6, mim. banyak. Ingat, banyaknya berapa dihitung lah. 6. 6. Enggak, 6 plus 3. 9. Oh. Jadi 9 kan. Jadi di lam Oh, 3. maksudnya ditambah 3-nya. Oke. Mim 6, ro-nya 3. Oke, siap. Yuk, coba Bang Ihsan. Tarik nafasnya. Tarik nafas. Alif lam mim ra. Ro-nya 2 aja ya kepanjangan. Alif lam mim ra. Nah, mim ra. Nah, Ya. baik, coba Bang Inu bacanya gimana? Ain sin qaf. Panjang juga nafasnya Bang Inu ya. Masya Allah. Canda. Kayaknya ini karena efek tadi makan apa ya? Endorse Oke, tadi. endorse tadi. Oke, Bang Ihsan. Sebentar, Bang Ihsan ini tadi kenapa Bang Inu dibacanya begitu panjang? Coba dianalisa dulu. Ainnya berapa? Ainnya 6. Bang Ihsan? 6. Sorry. Nah, terus? Sin 6. Oke, di ain itu nun mati bertemu dengan sin. Sin. Dibacanya apa? Dengung. Iya, dengung. Kalau dengung berarti 3. Jadi polanya adalah 6, 3, 6, 3, 6. Selamat. 6-3-6-3-6. Bukan 4-3-3 ya. Bola. Jadi ain, ai itu 6, an-nya itu dengung jadi 3. Aim, sim, nah kan masuk ke sin juga nun mati bertemu dengan qaf. Oke.
Bang Ihsan mau nyoba yang Ain Sin Qaf atau To Sin Mim? Yang ini aja. Ya, ini aja. boleh. Lanjut, coba. Ini berarti 9. Sinnya mimnya mati. sin, karena sin, Heeh. nun mati bertemu dengan mim. Dibacanya apa? 3. Lebur dan Lebur dan dengung. dengung. Jadi 3. Jadi sinnya 6, mimnya 3, Terus mimnya ada- lagi 3. Apa 6? Mimnya 6. Enggak pakai. Iya. Yang itunya enggak Iya, yang apa? Yang tasdidnya ini berarti dibacanya 3. 3 aja ya. Jadi 2, 6, 3, 6. Oh. Tosin mi. Napasnya nggak kuat ya. Po sim mim. Nah, ini ya. Baik, berikutnya. Kaf ha ya ain sod. Ini bagian yang panjang-panjang Bang Inu Siapa aja nih, ya. Ustaz? Bang Inu aja lah yang panjang. Suka yang panjang Bang Inu. Iya. Silakan Bang Inu. Kaf ha sorry. Kaf ha ya ain sad. Masya Allah. Itu huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Qata'ah itu terpisah, terpotong. Ya, jadi huruf-huruf yang terpotong berada di awal surah. Nah, ini tadi hamim, ain, sin, qaf. Ya, Tadi siap, contohnya di sini. Baik, berikutnya adalah ismam. Ismam. Oh, Apa itu ismam? Ismam itu adalah menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir dimonyongkan. ya. Kalau kata saya, mencucu saat dengung. Mencucu saat dengung. Jadi melafalkan bibir monyong tapi saat dengung. Oke. Contoh misalkan Ya. hanya ada satu di sini, la ta'manna. Aslinya ini kalimatnya la ta'manuna. Oh, kenapa jadi mana? Nah, orang-orang Arab nggak suka dengan manuna, maka manna. Nah, jadi ketika la ta'manna, nun yang dhammahnya dihilangkan tadi harus dimunculkan saat dengung di nun tasydid. Oke. Jadi perhatikan la ta'manna, la ta'manna. Nggak Perhatikan panjang, bibir saya. Ayo coba. Tetap 3 ketukan kan? La ta'manna. Oh, gituin. Jadi hanya memunculkan domah. Jadi seperti la ta'mannuna. Ah, nuna. Ah, ya. Seperti nu tapi nu-nya tidak dibaca. Iya. La ta'manna. Ah, oke. Coba 1 2 3. Maaf. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ah, jadi hanya menghadirkan monyongnya di Monyongnya aja ya? huruf nun saat tasydid. Oh, gitu. Makanya kata anak saya itu mencucu saat guna atau saat dengung. Maksudnya mencucu itu memonyongkan Gitu mulut. Makanya nggak bisa kan kalau tidak ada guru. Iya gitu. sih. La ta'manna. Nah, oke ya. Itu ismam. Berikutnya imalah. Imalah. Apa itu imalah? Imalah itu adalah condong ke arah kasroh. Jadi fathahnya condong ke kasroh. Kalau kasroh kan i, kalau fathah a. Nah ini Iya. condong dari fathah ke kasroh. Maka dia seperti lafaznya e. Oh, gitu. Jadi Imalah bismillahi majreha. namanya. Oh. Jadi bacanya bukan ro, bukan majroha, tapi tapi lagi. Bismillahi majreha. Nah, jadi di mana hanya ini aja dan biasanya ada tulisan imalah nih. Imalah. Nah, imalah. Ini cuma di Hanya di surah Hud ayat 41 aja. satu itu doang. Dalam satu Quran ini Iya. hanya di satu ini. Seperti juga yang kedua ismam hanya di surah Yusuf. ayat 11 saja. Hmm. La ta'manna. Oke ya, jadi dimonyongkan saat menahan di huruf nun. Iya, iya. La ta'mannuna. Kan harusnya begitu. Jadi la ta'manna. Oke, jadi ketika nahan nun
dimonyongkan. Nah, yang ketiga tadi imalah majreha. Majreha. Oke, baik. Yang keempat adalah naql. Nakal. Naql itu apa? Memindahkan baris kasrah pada huruf hamzah ke huruf lam. Maksudnya apa? Ini aslinya bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Tetapi dibacanya bi'salismu. Lamnya yang mati, alifnya kasroh, dipindah. Baris kasrohnya yang tadinya di alif, dipindah ke lam. Menjadi bi'salismu. Dan ini pun hanya ada satu di surah Al-Hujurat, ayat 11. Salismu. Tapi kalau secara baca kita juga emang bisa kayak gitu juga bacanya Ustaz. Memang persis kan? Mirip. Nah, padahal aslinya bi'sal ismu. Jadi kan bi'sa al-ismu. Oh, gitu. Jadi ada bi'sa al-ismu. Kan al-ismu itu seperti apa? Dalam bahasa Arab kan nama ya, sebutan atau nama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Al-ismu gitu kan. Jadi ini juga sama al-ismu. Tapi karena di depannya ada sin lagi, jadi pelafalannya menjadi bi'salismu. Ya. Jadi bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Itu namanya naql. Dan hanya ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Berikutnya yang kelima adalah tashil. Tashil. Tashil itu apa? Dua hamzah yang berjejer, Tashil. yang berdampingan. Hamzah pertama dibaca biasa, sedangkan hamzah kedua disuarakan antara hamzah dan alif. Maksudnya seperti dia condong. Jadi bukan a, tapi a jamiyu. Ini 3 ya. Ya, jadi kan ini ada bukan hamzah, ya? ada alif, ada ain. Jadi bukan a, tapi a jamiyu. Jami. Jamiyu. Jadi seperti hanya ada satu setengah hamzah. 1,5. Ya, padahal dia ada dua hamzah kan, ada dua alif gitu kan. Yang satu dibaca sempurna a, yang satunya lagi dibaca miring langsung masuk ke ain. Jamiyu. Jami. Itu memang khas itu kan di surah Fussilat ayat 44. Itu namanya tashil. Tashil. Berikutnya adalah saktah. Saktah. Nah, saktah ini apa? Saktah ini adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oh iya. Kalau kemarin kita belajar tentang menghentikan bacaan tuh tarik nafas. Nah, ini berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Apalagi mengambil harta orang lain, itu nggak boleh. Terlebih mengambil hati orang lain. Jadi, misalkan di dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan berhenti di situ. Iya. Tapi seharusnya kalau kita wasal itu adalah walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi di iwaja itu berhenti. Oke. Tapi tanpa mengambil nafas. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Dua ketukan. Iwaja qayyima. Oke. Gitu. Itu dalam surah Al-Kahfi. Jadi ketika Al-Kahfi Yang pertama ya. ya, sebaiknya membacanya itu adalah jangan berhenti di sini. Jangan di wajah. Karena ini ada sakta, berhenti sejenak tapi tanpa mengambil nafas. Dan dilanjutkan ke kalimat qayyimah. Coba Bang Inu dari walam aja. Walam Ustaz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, gitu. Jadi di iwajanya berhenti. Iwaja tuk qayyima. Tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas. Contoh yang lain dalam surah Yasin. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Nah, jadi mim marqadinanya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contoh lagi dalam surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Jadi bukan kan kalau harusnya kan di sini marraq ya. Iya. Enggak, tapi di sininya berhenti. Wa qila man raq. Terakhir di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi jangan di sini jangan terus dilabrak ya. Kalla bal rana, bukan gitu, tapi saya labrak ya. kalla bal Iya. rana ala dan seterusnya ya. Rana ala qulubihim. Ya. Itu dalam surah Al-Mutaffifin ya di juz 30 ya. Nah, ini ayat-ayat khas ya, yang memang cara membacanya berbeda dari yang seharusnya. Tadi yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Huruf muqatta'ah. Yang kedua Ismam. ismam. Cara membacanya ismam gimana? Baca ismam itu dimonyongin. Mati itu. Iya, saya matiin. Maksudnya la Manna. Sip. Yang ketiga? Yang ketiga apa Ustaz? Imalah. Imalah apa? Miring ke iya ya, ke i. Jadi majreha. Surat Hud. Oke, berikutnya setelah imalah. Nakal. Nakal ya. Nakal itu yang ini memindahkan kasrah dari alif ke lam. Bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Yang kelima Taslih. Tashil. Kelima metodenya. Metode baca Qurannya taslih. Kalau ini tashil. Tashil itu adalah membaca hamzah ya, Jadi menjadi miring ke yang dibaca disuarakan antara hamzah dan alif ya. Jadi jami tasil. Dan yang terakhir sakta. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, itu ayat-ayat gharib. Spesial kalau kita nyebutnya ayat gharib ya. Cara baca memang harus ada guru yang memperhatikan gitu. Contoh misalkan di surah ini. Jadi ketika Hamim Ain Sin Qaf. Ya. Kita sering melihat hama asaqo. Kok jadi bacanya begitu gitu kan? Padahalnya Hamim. Bahkan ada yang berpendapat 2 ayat ini nggak boleh berhenti. Karena ayat muqatta'ah itu adalah berarti 1 ayat. Maksudnya 1 kali baca. Jadi bacanya dari Hamim Ain Sin Qaf. Selamat dulu. Panjangnya kan. Jadi, tapi ada juga yang kalau saya mengambil ya karena ini sudah masuk ke dalam 1 ayat, ini 1 ayat, ini boleh berhenti di sini, ini boleh berhenti di sini. Kayak gitu ya. Nah, Masya Allah kita sudah berapa pertemuan ya. Jadi dasarnya tahsin tilawah Quran itu ini Bang Inu. Masya Allah. Nah, makanya sebagai penutup di pertemuan kita nih, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, gitu kan kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya bagi dia yang membaca Al-Quran itu ya'ti, akan datang kepadanya di mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an. Jadi Al-Quran itu akan datang kepada yang membacanya, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabih, kepada para pembaca, kepada para sahibnya. Kan kita sering punya sahib. Nah, sahibnya kita itu handphone. Aduh. Gitu. Sekarang gitu kan. Itu kan dulu kan kalau nggak salah ada ulama yang ditanya di Timur Tengah itu, apa bedanya ulama-ulama dulu, para salafus saleh dengan kita sekarang? Kalau ulama dulu sahibnya Quran. Dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Kalau kita sedikit-dikit buka dompet, belanja gitu kan, buka HP gitu kan, buka HP gitu. Maka yuk sekarang kita ta'ahadul Quran, terus berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan lisan kita menjadi lebih mudah dalam melafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat Bang Inu. Jadi ada 4 ya kaidah kita, benar panjang, yang memanjangkan, benar melafalkan, benar cara berhenti dan menyambung, dan terakhir barusan benar dalam huruf-huruf bacaan-bacaan yang khas. Yang khas. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz ya. Sama-sama. Masya Allah. Sama-sama. Ini San, lo nyesel nih baru kali ini lo ini ya. Tapi nanti bisa lihat dari episode pertama sampai episode sekarang ya. Jadi emang harus benar-benar kalau bisa runut ya bacanya. Jadi biar nggak bingung juga. Walaupun metode ada yang beda-beda ya Ustaz ya. Ya, itu pendekatan aja. Iya pendekatan. Cuman kalau dari Cinta Quran karena dari pengalamannya tim Cinta Quran melihat dan
akhirnya mencoba untuk menganalisa, akhirnya ada metode seperti ini gitu. Ya alhamdulillah. Tapi memang, wah ternyata selama ini saya terutama saat belajar, ada guru ya, beberapa kali, habis itu berhenti, baca lagi. Nah, cuman memang perlu bahasanya, nanti beberapa pertemuan harus ketemu guru lagi, harus ketemu guru. Murojaah, gitu kan, harus setoran, gitu kan. Benar banget, Ustaz. Waduh, Masya Allah ilmunya nih ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dapat ilmu dari Amin. channel ini. Dan nggak bisa dipungkiri ya, kita banyak dibantu sama Ustaz Asep Fakri. Sama-sama. Sebagai guru kita dan cinta Quran ya, Masya Allah ya. Wah ini tim-tim cinta Quran nih. Bisa sedikit teman-teman lihat dikit. Set. Itu yang ganteng-ganteng tuh. Tapi udah nikah kan? Udah nikah? Oh Masya Allah. Tapi jangan sampai bohong. Tapi bilang belum. Masya Allah. Ini udah sepanjang episode ini selesai. Alhamdulillah dari tim cinta Quran dan Ustaz Asep Fakri sudah menemani kita dengan Masya Allah ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Gitu ya. Dan teman-teman semua balik lagi kalau misalnya mau belajar private, perkantoran misalnya, atau ada tim atau ada kelompok komunitas, silakan. Kan kalau kondisi seperti ini ya, pandemi seperti ini, mungkin teman-teman bingung juga gimana cara datangnya. Tenang, Cinta Quran ada online-nya, jadi ngaji pakai Zoom ya Ustaz ya? Pakai Zoom, jadi nggak perlu khawatir, komunitas, teman-teman, teman perkantoran ataupun gimana itu bisa ngaji dari rumah masing-masing. Jadi bukan hanya WFH dalam arti kerjanya di rumah, tapi ngaji di rumah juga bisa. Jadi udah nggak ada alasan nih, aduh susah nih kondisi gini, aduh udah deh, kita kerja masalah dunia aja, kita mau baik di kantor ataupun mau di rumah. Ini ngaji bro, gitu ya, ngaji. Jadi yang dimana ini untuk akhirat kita. Dan terakhir tadi Ustadz Asep menyampaikan pemberi syafaat, ini dalam banget nih. Ini untuk saya sendiri lah, karena waktu Ustadz bilang siapa teman atau sahabat kita sekarang, sahabat kita memang yang paling dekat memang handphone, udah nggak bisa dipungkiri itu, handphone gitu kan. Nah ternyata ada sahabat yang sangat dekat sekali sama kita dan insya Allah atas izin Allah akan memberikan kita syafaat, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ya kita berdoa sama Allah agar Allah mengizinkan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Dan atas izin Allah, Al-Quran adalah salah satu pemberi syafaat untuk kita semua. Ustadz sekali lagi jazakallah khair. Terima kasih juga buat Cinta Quran, jazakallah khair buat Cinta Quran. Dan silakan kunjungi websitenya Cinta Quran, cintaquran.com. Dan kalau misal mau lihat IG-nya @cintaquranid. Ya, terima kasih teman-teman untuk sampai sejauh ini. Barakallahu fikum, tetap semangat belajar dan sampai ketemu lagi di program yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Inu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kang Isan, makasih. Makasih San. Telat ya. Makasih San ya. Isan. Peace be upon